Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih di channel Gusman Bojonegoro. Saat ini saya ditemani kameramen saya. Karena tidak ada temen, jadi kameramennya takjak ngonten. Ini tanaman 12 HST varietas Bauci. Sebelum saya menjelaskan masalah ini tanaman, saya akan sedikit memberitahukan atau ngasih informasi. Insya Allah nanti malam kita akan berangkat ke Lumajang, mengantarkan amanat dari teman-teman kita yang ada di CTHI yang mau membantu teman-teman kita yang tertimpa musibah di Gunung Semeru. Ya, Gunung Semeru ya. Nanti malam kita akan berangkat dari Bojonegoro mampir ke Nganjuk, lanjut langsung ke Lumajang. Insya Allah besok pagi kita sudah nyampe ke Lumajang. Oke guys, kita masuk ke masalah tanaman. Ini tanaman 12 HST terlihat bagus. Karena bagus-bagusnya tanaman bawang merah itu saat 1 minggu sampai 15 HST itu bagus-bagusnya. Dan tanaman itu akan muncul masalah kapan, Mas Gusman? Tanaman itu akan muncul masalah saat memasuki 20 HST masih coba ya. Akan muncul pucuk kuning, akan muncul moler, atau muncul masalah-masalah yang lainnya. Sekarang saya ingin menjelaskan gimana cara menjaga tanaman itu supaya tidak gampang terserang jamur pada saat musim hujan. Yang pertama, kita harus menjaga kondisi pH tanah kita. Tidak boleh drop, itu paling penting. Makanya olah lahan itu kita wajib memakai kapur tanah saat musim hujan. Jadi apa cara olah lahan itu saat musim hujan dan musim kemarau itu sama? Tidak, karena sebagian ada yang bilang, ada satu versi yang bilang kalau kita sering memakai kalsium maka tanah kita itu akan menjadi agak keplak atau menjadikan tanah kita itu atos. Terus ada yang bilang kalau musim kemarau kita sering memakai kalsium maka ulat atau hama yang lainnya itu akan kebal. Jadi untuk budidaya bawang merah saat musim hujan maupun atau saat musim kemarau itu caranya beda-beda. Dan di sini saya sedikit akan bicara, kami tidak usah diajari cara budidaya bawang merah. Kami tidak usah diajari cara merawat bawang merah. Kami petani lebih ngerti dan lebih pintar bagaimana cara merawat bawang merah. Yang kami butuhkan Anda itu ada di saat pasca panen, di saat kita itu mau menjual panenan kita, di saat kita itu mau mengeluarkan hasil produksi kita. Jadi Anda tidak usah terjun langsung mengajari kami untuk menanam bawang merah. Urusi saja harga. Petani wis iso jere Mas Yusuf. Adole sing ra iso. Karena rata-rata petani itu bisanya cuma tanam, merawat tanaman. Kalau masalah harga, petani itu rata-rata hampir 70% itu masih nol, ndak tahu. Itu hampir keseluruhan petani seperti itu, ada kurang lebih 25 atau 30% karena sudah mengenal digitalisasi ya Mas ya. Jadi lebih paham gimana cara menjual hasil produksi tanaman kita. Jadi keseluruhan hampir semua petani itu taunya nanam, rugi yo nanam, untung yo nanam ya Mas ya. Oke, kita kembali ke tanaman, gimana cara antisipasi tanaman supaya tanam saat musim hujan itu tidak moler. Tip yang pertama tadi
Jaga pH tanah jangan sampai drop. Tip yang kedua, lakukan olah lahan itu yang benar dan baik. Tip yang ketiga, saat musim hujan, waktu aplikasi pupuk itu harus hati-hati. Kurangi unsur nitrat, perkuat unsur fosfat, dan imbangi dengan kalium. Tanaman tidak subur tidak apa-apa. Jadi tanaman cukup sehat saja. Karena jika tanaman kita itu terlalu subur saat musim hujan, itu akan rentan kena moler. Jadi Mas Yusuf sudah terbiasa kena moler. Sudah terbiasa. Jadi untuk teman-teman petani pemula, kalau melakukan budidaya bawang merah saat musim hujan, itu hati-hati saat aplikasi pupuk. Dan tips selanjutnya, gunakan fungi yang pas untuk musim hujan. Paling bagus untuk petani pemula itu baik nyepre ataupun memberi nutrisi itu sebisa mungkin tunggal saja. Kalau fungi ya fungi, kalau nutri ya nutrisi, kalau insek. Dan perlu diketahui untuk para petani, jangan melakukan pemupukan saat tanaman kita itu kena moler. Ingat itu. Jika tanaman sudah kena moler, kita pupuk, maka tanaman kita akan habis. Malah parah. Yang boleh pupuk saat tanaman kena moler itu yang sudah ahlinya. Loh iya Mas, boleh, tapi yang ahlinya. Karena ahlinya tahu pupuk apa yang akan masuk. Dan untuk musim hujan ini sebisa mungkin memakai pupuk yang sudah siap serap. Rata-rata pupuk yang non subsidi itu sudah siap serap. Tapi memang di situ permasalahannya pupuk mahal. Pupuk mahal. Ngotek nggak boleh. Pupuk di sini itu ada yang 50 kg itu harganya nyampe 650. Luar biasa. Jadi hati-hati untuk pemakaian pupuk, gunakan pupuk seselektif mungkin. Jadi jangan dihambur-hamburkan, karena pada dasarnya kita juga harus pintar-pintar untuk menekan biaya produksi. Dan saya ingatkan, kemarin ada pertanyaan masuk, sekalian saya jawab di sini. Habis memakai pupuk KCL, tanamannya langsung ludes, lodoh. Gini penjelasannya, apakah pupuk KCL bisa dipakai saat musim hujan? Bisa, tapi harus tahu caranya. Aplikasi pupuk KCL itu kita boleh aplikasi setelah tanaman itu benar-benar sudah kering dari embun. Kalau terlalu pagi tanaman itu daunnya kan masih ada embun. Jangan sampai menggunakan KCL, karena pada dasarnya KCL itu kandungannya kalium dan klorida. Kloridanya itu yang membahayakan. Dan gimana cara aplikasi KCL saat musim hujan? Kita boleh aplikasi kalau tanaman kita itu sudah kering dari embun atau air hujan. Itu pun setelah kita aplikasi, kita langsung siram. Kita harus langsung menyiramnya. Karena kalau kita tidak langsung menyiramnya, klorida yang menempel di daun itu akan merusak daun bawang merah itu jika tidak langsung disiram. Ini banyak petani yang belum tahu, makanya paling aman kalau mau penutupan pemupukan saat musim hujan, kita bisa memakai Kamas atau kita bisa memakai ZK, itu lebih aman. Kalau pakai Kamas, buang pagi siram sore itu masih aman. Tapi kalau untuk klorida, untuk KCL hati-hati. Oke, nanti kita sambung lagi, karena hari ini memang kita akan sidak lahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya Mas Yusuf ya.
Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro bersama Mas Yusuf Wijayanto. Mas Yusuf Wijayanto. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.